Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lekgun channelnya. Masih bersama pertaniannya. Semoga kita pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan hari ini, Lekgunnya akan berbagi pengalaman tentang tips bagaimana petani itu bisa sukses atau bisa mendapatkan hasil yang cukup baik di pertaniannya. Oke, saksikan video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa tekan tombol like serta komen dan subscribe tentunya, supaya Lekgunnya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Jadi intinya di dalam pertanian ini yang pertama kita akan bahas yaitu masalah persiapan lahan. Jadi petani itu, lahan itu menjadi faktor penentu yang utama. Jadi lahan di sini kita siapkan. Pertama adalah apa yang akan kita tanam. Kalau yang kita tanam itu sayuran, ya kita siapkan lahannya itu sebaik mungkin, karena di dalam jenis sayuran itu biasanya paling cocok untuk lahan-lahan yang memang menggunakan olah lahan. Jadi di situ kita olah, kita bajak, kemudian kita cacah, kemudian kita siapkan sebaik mungkin. Jangan sampai lahannya belukar atau lahannya asal-asalan. Yang penting kita semprot kemudian kita tanam. Biasanya untuk jenis sayur-sayuran ini kurang bagus. Yang paling bagus ya kita olah lahan, kemudian kita siapkan, kita cacah, kita buat segembur mungkin, kemudian kita tabur pupuk, biasanya itu kohe atau kotoran hewan. Jadi kita tabur di situ demikian rupa sehingga lahan itu memang benar-benar kita siapkan supaya nanti itu hasilnya akan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah pemilihan benih atau bibit. Jadi bibit di dalam kita bertani atau di dalam pertanian itu sudah disiapkan. Kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan harapan kita, mana yang sesuai dengan pilihan kita. Kita tinggal datang ke kios pertanian. Kalaupun kita mau buat bibit sendiri, mungkin hasilnya kurang baik dan mungkin ilmu dalam pembuatan benih atau bibit itu kita belum paham. Tinggal kita datang ke kios pertanian, kita pilih merek dagang yang mungkin beberapa petani sudah tahu atau paham. Nah, itu kita datang ke kios, kita pilih benih, diusahakan F1. Jadi kalau F1 itu memang benih unggul yang memang kita sudah diuji keunggulannya, kemudian diuji kemurniannya. Jadi kita tinggal pilih kemudian tanam. Nah, itu biasanya daya tumbuh dan daya buahnya itu memang sudah diuji. Kita tidak perlu khawatir lagi, itu insya Allah akan baik hasilnya. Kenapa kita harus memperhatikan pemilihan bibit? Karena petani terkadang cari yang murah bibitnya, cari yang gampang bibitnya, dengan buat bibit sendiri itu berharap hasilnya akan berlimpah. Yang pasti dengan kita beli bibit yang F1 itu hasilnya akan beda, walaupun dengan perawatan dan pemupukan yang sama,
itu hasilnya pasti akan berbeda. Silakan saja dibuktikan oleh para petani. Jadi kita tanam bibit yang asalan dan kita tanam bibit yang memang F1. Jadi kita buktikan, kita pupuk dengan jumlah pupuk yang sama, kita rawat dengan perawatan yang sama di lahan yang sama. Nanti kita akan buktikan pasti jumlah buah di bibit yang F1 itu akan lebih banyak dan pertumbuhannya juga akan lebih bagus. Jenis bibit yang F1 itu mempunyai keunggulan buahnya seragam, buahnya sama. Jadi itulah keunggulan-keunggulan yang memang harus kita perhatikan kepada semua para petani. Ini saya hanya berbagi pengalaman, Legunya hanya berbagi pengalaman apa yang sudah pernah dilakukan, ini kita berbagi. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan lahan, yang ketiga adalah kita tanam. Nah, di dalam kita menanam juga kita akan memperhatikan, karena diusahakan kita tanam pertama itu langsung tumbuh. Jadi kalau untuk sayur-sayuran itu baiknya seperti kacang, cabai, timun, itu baiknya menggunakan obat serangga atau menggunakan obat yang biasanya itu semut, yang menjadi penghambat untuk bisa tumbuh maksimal. Biasanya semut itu paling senang untuk makan bibit-bibit yang kita tanam. Nah, itu kita menggunakan biasanya kalau legun itu menggunakan furadan. Jadi pas kita tajuk atau kita tanam itu kita bubui furadan supaya aman dari semut. Nah, itu yang kemudian yang berikutnya itu adalah pemupukan awal. Nah, pemupukan awal itu biasanya dilaksanakan atau dilakukan setelah 12 sampai 15 hari. Kenapa dilakukan waktu umur 12 sampai 15 hari? Karena di waktu itulah waktunya tanaman itu butuh perhatian, butuh makan istilahnya. Jadi di umur 12 sampai 15 hari itu harus dilakukan pemupukan, karena si tanaman ini butuh asupan vitamin, asupan makanan yang karena sudah memang butuh. Nah, itu biasanya lebih pas ya untuk tanaman-tanaman sayuran, itu biasanya kita menggunakan pupuk kocor. Oke, mungkin sampai di sini dulu rekan-rekan tani semua. Semoga nanti kita sambung di episode berikutnya, di episode kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Legun channelnya. Semoga Legun channelnya semakin semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.